Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mengikuti Ari Channel. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung bersama Ari Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari Channel. Di video kali ini tetap pembahasan kita yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang biasa disebut dengan P3K. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, di sini ada 5 berita terpopuler penyebab TMS P3K tahap 2 terungkap. PHK mulai terjadi. Ini buktinya. Nah, ikuti terus ya teman-teman biar tahu buktinya dari 5 berita terpopuler penyebab TMS P3K tahap 2 terungkap. PHK mulai terjadi. Ini penyebabnya. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Teman-teman bisa mengikuti terus sampai habis ya, biar teman-teman nanti biar tidak gagal paham dan tidak ketinggalan informasi pentingnya. Hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu 13 Februari 2025 tentang penyebab TMK P3K tahap 2 terungkap. PHK terjadi di mana-mana karena dampak efisiensi hingga bukti Prabowo tak lagi di grip jaya muncul. Simak selengkapnya biar teman-teman tidak ketinggalan momen-momen pentingnya ya. Jadi yang pertama itu pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2. Inilah penyebab TMS. Rekrutmen P3K 2024 tahap 2 saat ini masuk tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi. Namun ya bisa digarisbawahi, namun sebagian instansi belum merampungkan proses validasi dan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran P3K 2024 tahap 2. Nah, di sini banyak instansi yang belum menyelesaikan proses validasi dan verifikasi berkas ya. Jadi molor-molor terus ini. Di pemerintah kota Jambi misalnya ya, contohnya itu di kota Jambi ya, dari 1.377 pelamar P3K tahap 2 belum seluruhnya dilakukan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran. Pengumuman hasil seleksi administrasi P3K tahap 2 inilah penyebab TMS ya. Jadi contohnya itu tadi ya, di kota Jambi ya, itu ada kurang lebih 1.337 pelamar tahap 2 belum seluruhnya dilakukan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran. Itu masih banyak segitu itu ya. Mungkin mudah-mudahan di kota-kota teman-teman atau kabupaten teman-teman semuanya aman lah, seperti itu. Terus untuk nomor 2, dampak efisiensi anggaran Prabowo pekerja di PHK, dana beasiswa terancam. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi presiden atau impres tentang efisiensi atau penghematan anggaran. Nah, di sini anggarannya
dihemat ya, diminimkan, tidak seperti yang dulu-dulu seperti itu. Hal itu tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Di sini banyak yang dikepras ya dananya. Untuk teman-teman harus paham juga ya, dananya itu banyak yang dikepras. Prabowo ingin APBN tahun ini bisa dihemat hingga 306,69 triliun. Buset, banyak banget ya. Namun bisa digarisbawahi ya teman-teman. Namun tampaknya instruksi efisiensi itu berdampak pada banyak hal, termasuk menyebabkan layoff atau PHK di lembaga negara hingga pengurangan anggaran pada sektor-sektor penting. Nomor 3, Prabowo Subianto dikabarkan mundur dari DPP Grip Jaya. Pengunduran hoaks itu. Nah, Prabowo Subianto dikabarkan mundur dari DPP Grip Jaya. Isu tersebut langsung dibantah pengurus organisasi masyarakat atau ormas tersebut. Ini ya kata-katanya ya, kami ingin mengklarifikasi bahwa informasi yang menyebutkan adanya surat pernyataan yang mengeklaim bahwa Bapak Prabowo Subianto mundur dari kepengurusan pusat DPP Grip Jaya adalah hoaks yang tidak benar, kata Kabid Humas dan Publikasi DPP Grip Jaya Marcel Gual pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa Prabowo yang merupakan Presiden Republik Indonesia keluar dari kepengurusan pusat DPP Grip Jaya. Namun ujar Marcel, hal tersebut sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan. Terus yang nomor 4, Prabowo bukan lagi bagian dari Ormas Grip Jaya. Sudah mundur sejak 2022. Ini buktinya. Presiden Prabowo Subianto bukan lagi bagian dari organisasi kemasyarakatan atau ormas. Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Grip Jaya. Ternyata Prabowo sudah mengundurkan diri dari ormas yang dipimpin Hercules tersebut sejak 6 Januari 2022. Baik dari keanggotaan maupun kepengurusan Grip Jaya. Ini yang terakhir ya, yang kelima, yaitu vonis Harvey Mois diperberat. Pakar hukum nilai menyalahi prinsip hukum pidana. Pakar hukum Universitas Syahid Saiful Anam mengomentari vonis hukuman 20 tahun penjara terhadap Farvi Hois oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus kerugian negara di wilayah izin usaha pertambangan
atau IUP di PT Timah Tbk sejak tahun 2025 sampai 2022. Saiful Anam menilai vonis tersebut melanggar prinsip dasar hukum pidana, khususnya terkait kesejahteraan atau kejelasan kerugian dan unsur tidak pidana yang dilakukan. Jadi itu ya teman-teman semuanya, informasi tentang 5 berita terpopuler penyebab TMS P3K tahap 2 terungkap. Jadi terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti video ini sampai habis, dan saya ucapkan juga yang sudah selalu mendukung Arik Channel. Begitu saja, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera.